Bismillah, kita bikin video santai lagi, di mana koyo di leher saya aja nggak saya lepas dulu. Lagi sakit leher, kemudian full ya, video ini direkam dengan smartphone doang. Untuk facecam, untuk aero-nya saya pakai smartphone-nya langsung, Oppo Reno 13 4G. Dan untuk B-roll, untuk beauty shot-nya saya pakai video dari Vivo X200 Pro. Sementara untuk audionya saya dibantu dengan lavalier wireless Holy Landmark M2. Silahkan bandingkan dengan suara yang direkam langsung dengan mikrofon internal smartphone-nya. Ya, kita langsung ke kesimpulan di mana mungkin smartphone ini bakal terasa banyak kurang, terutama dari masalah pricing. Tapi ternyata kurangnya nggak cuma di pricing, ada beberapa lagi yang saya catat sebagai kekurangannya. Videonya tetap berimbang, ada plus dan minus pastinya, tapi kekurangan selanjutnya yang saya temukan adalah di masalah user experience-nya. Ternyata ada beberapa hal yang dihilangkan dari smartphone ini, misalkan always on display, pertama nggak bisa dibikin schedule ataupun always on beneran, jadi hanya bisa menyala beberapa saat saja. Kedua, pilihan-pilihan always on display yang dinamik, animasinya bagus kayak di Oppo Reno 13 5G biasa, di sini nggak ada. Lalu juga dari sisi hardware, tidak ada infrared blaster ya di smartphone ini. Dan satu lagi yang kerasa tidak ada adalah booster volume di loudspeaker-nya. Memang speakernya kencang di 100%, tapi suaranya menurut saya cempreng atau sember ya di level volume yang full kayak gitu. Kalau di level 70% ke bawah sih oke, tapi jadinya ini catatan buat smartphone yang harusnya cara multimedia udah bagus banget. Dari tadi mungkin meteringnya naik turun ya, terang gelap wajah saya, sekarang saya kunci. Nah, perekaman video di Oppo Reno 13F 4G ini memang hanya bisa Full HD depan belakang, tapi ternyata hasilnya cukup memuaskan, termasuk kamera selfie-nya kece-kece kayak gini. Ya, saya akan sambil munculkan juga sampel-sampel foto dari smartphone ini secara langsung, jadi teman-teman bisa disimak terus juga ya. Kira-kira kameranya buat level harga 4 jutaan tebal, segini kepake atau bagus atau tidak. Karena sebetulnya kelebihannya banyak, termasuk masalah user experience yang ditawarkan oleh ColorOS ya, di mana dia sudah pakai Android 15, kemudian juga update-nya rajin, kemudian makin betah digunakan, walaupun memang harus diakui nggak bisa sesat-sat atau sesmooth yang saya rasakan di Oppo Reno 13 5G atau bahkan di Oppo Find X8 series. Nah, build quality, meskipun memang all plastik juga, si bodinya ini terasa jempolan, solid banget dipegang, jadi nggak ada bagian yang kopong, bobotnya pas banget, membuat kesan solidnya nyata gitu ya. Dan desainnya yang lurus juga sebetulnya saya suka dengan padanan softcase yang solid warnanya seperti ini. Mungkin mirip softcase-softcase-nya punyanya Redmi ya. Tapi selama penggunaannya saya nggak ada komplain dalam masalah handling dan juga build quality-nya. Layarnya juga asli sedap dipandang, responsif ya pas dipakai buat gaming. Dan juga fingerprint scanner di dalam layarnya selalu responsif atau selalu akurat memindai sidik jari saya dan punya waktu pemindaian yang juga instan. Kemudian bonus waterproof rating boleh diikutsertakan dalam penghitungan harga, yang mana ini pastinya membuat kita lebih tenang, nggak takut ketumpahan, kecipratan, atau kena hujan. Misalkan lagi di pinggir jalan, mau pesan ojek atau nunggu Gojek, tiba-tiba hujan turun gitu ya. Nggak takut handphonenya bakal mati tiba-tiba gara-gara kebasahan. So, itu jadi bonus yang menurut saya harusnya ikut dipertimbangkan juga. Kemudian battery life ini khas Helio G100 yang juga sudah awet, 6 nanometer kan fabrikasinya. Kalau kamu lihat di screenshot ini, itu kayak nggak nyampe 24 jam ya. Tapi ingat, catat di hari yang sama itu mulainya nggak dari 100%. Jadi kalau dari 100% sampai 15% sebetulnya tembus 24 jam dengan kondisi pemakaian nano-nano ya. Dipakai main game iya, tes kamera iya, sosmed iya. Wi-Fi juga ada terkoneksi, tanpa Wi-Fi juga ada beberapa jam, jadi sudah menggambarkan penggunaan yang real, dan bagi saya segini sudah bikin tenang lah ya battery life-nya. Untuk performa, ya jangan harap karena ini 4 jutaan, terus performa Helio G100-nya beda, enggak, tetap sama, di mana skor Antutunya 400 ribuan, kemudian pakai storage juga mentoknya pasti di UFS 2.2 dengan skor 40 ribuan, dan kalau diajak main PUBG Mobile, settingannya tetap HD High atau Balance Ultra.
Nah, bedanya kalau di smartphone Helio G100 lain, saya biasanya nyobanya di Smooth Ultra doang untuk main PUBG ini. Sekarang di Helio G100-nya milik Oppo Reno 13F 4G ini, saya penasaran buat main di Balance Ultra. Hasilnya, bisa banyak kill, chicken dinner juga, buat main ngeras itu enak. Walaupun kalau panning-panning, tetap kadang-kadang nemu delay atau lag atau patah gitu ya. Bukan delay, lebih ke lag atau patah sih sebetulnya. Walau respon layarnya sekali lagi mantap pisan. Jadi kalau one on one, itu saya nggak pernah gagal menyerang gara-gara layarnya telat ngerespon jari saya. One on one banyak banget yang saya menangkan di smartphone ini karena memang responnya bagus, mungkin touch sampling rate-nya tinggi, dan juga handling user experience-nya atau UI-nya bisa seoptimal itu ya dengan fitur game yang dimiliki oleh ColorOS. Dan suhu selama main game juga aman, jadi no worry lah ya. Lalu kita lanjut ke kameranya. Saat saya pakai buat foto-foto di dalam ruangan kayak di mall atau supermarket yang pencahayaannya lumayan bagus, memang hasilnya sedap dipandang seperti ini. Lalu saya ajak ke outdoor, dynamic range-nya juga bagus, menawan. Filter-filter bawaannya juga bisa menampilkan hasil yang sinematik, membuat kita punya alternatif pengen tone color seperti apa. Dan kalau kamu buka kamera selfie-nya di dalam mall dengan pencahayaan yang sangat cukup, kamu akan sadar deh kenapa banyak orang yang mungkin tergoda beli smartphone Oppo ketika datang ke mall, padahal datangnya bukan buat beli Oppo awalnya. Ketika disuruh nyoba kameranya di dalam mall, apalagi kamera selfie-nya, tanpa beautification pun ini asli bagus, dengan mode portrait yang juga rapi, memisahkan objek dengan background-nya, dan nggak kerasa kasar gitu ya, blurring-nya. Kemudian kalau video gimana dari tadi disimak hasil perekaman video kamera depannya. Tidak ada mode stabilisasi ya, depan belakang, Full HD, 30 fps, semuanya juga, nggak bisa lebih dari itu. Kemudian audionya saya nilai oke, meskipun ada background music yang rada kenceng kemarin di supermarket, tapi suara saya masih terdengar dengan jelas. Kemudian kalau stabilisasi masih ada patahan sih, kalau panningnya terlalu ekstrim, kiri kanan, karena dia kan si Ace-nya itu bekerja mengcropping layar, mencocokkan dengan pergerakan kita kan. Nah, ada kalau pergerakannya terlalu ekstrim, panningnya itu kerasa kayak patah-patah sedikit. Tapi kalau gerakannya nggak terlalu ekstrim, masih smooth gitu ya. Apalagi kalau kamera depan, cuma gerak-gerak sedikit sambil jalan, hasilnya bisa stabil. Nanti bisa dilihat sampel lengkapnya di akhir video. Nah, apakah handphone ini masih tetap kemahalan? So sorry to say, iya, ini menurut saya masih kemahalan. Tapi memang nggak bisa dibikin lebih murah dan rasanya nggak akan turun cepet nih. Karena Oppo baru saja rilis seri A ya, A5 sama A3 Pro kalau nggak salah, yang punya kekuatan mirip-mirip, yaitu di masalah build quality, tahan jatuh, tahan masuk air, dan lain-lain. Jadi kalau kamu memang pengen nyobain atau pengen memiliki Oppo Reno 13F 4G ini, kalau pengen lebih murah, cari di lapak online ya. Dan combo dengan voucher-voucher diskon yang biasanya jelang lebaran itu lagi banyak-banyaknya. Iya, karena kalau mau ngejar spek, jelas bukan brand Oppo yang harus kamu cari. Silakan cari brand entusias kayak iQOO atau Poco kalau mau mentokin banget antara performa prosesor yang tinggi dengan harga yang paling terjangkau. Tapi kalau pengen masih ngerasain nyamannya ColorOS kayak di Oppo ini, kamu bisa coba Realme 13 series ya. Ada beberapa pilihan di sana, yang 4G, yang 5G. Kan si ColorOS ini turunannya itu salah satunya Realme UI ya. Selain juga OxygenOS punyanya OnePlus. Jadi harusnya kamu bisa dapetin experience-nya mirip-mirip banget dengan apa yang Oppo berikan di smartphone Realme dengan harga yang lebih terjangkau. Kesimpulan akhir, beli atau enggak, balik lagi sih ke masing-masing. Kalau budgetnya ada, memang udah suka Oppo, sudah punya poin di aplikasi My Oppo buat member, buat klaim bonus-bonusnya, silakan aja. Atau kalau masih ragu-ragu, pengen jajal dulu, nikmat nggak sih ColorOS itu? Boleh juga cari second-hand saya di lapak yang linknya saya taruh di deskripsi video ini. Ya, ini akan segera saya lepas kembali, biar nanti lebaran udah makin ramping koleksi gadget saya, ya. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini. Gimana? Boleh di komen hasil fotonya dari tadi bagus atau enggak? Kalau menurut saya segini udah bagus ya. Di tangan saya yang nggak pro soal foto ini, menurut saya hasilnya udah memuaskan banget. Saya juga
pede aja buat posting hasil fotonya ke sosmed, ke Instagram, jadi story, jadi postingan. So far so good ya kameranya, meskipun memang banyak kompromi di sektor lain. Oke, jadi silakan komen aja menurut kamu gimana tentang smartphone ini, dan disimak sampel perekaman videonya setelah ini. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps di dalam ruangan. Kita turun tangga. Kerasa nggak hentakannya? Kalau audio mungkin rada keganggu ya, karena di sini kencang musiknya. Kamera depan Full HD 30 fps juga. Kita coba sambil naik tangga. Ada flare karena backlight lampu. Cuma rada pucat ya warna kulitnya ya. Kerasa nggak? Kondisi cahaya cukup di outdoor. Barusan kelihatan rada patah. Mudah-mudahan setelah ini lancar. Panning tidak mode stabilisasi khusus ya di kameranya. Jadi hanya di Full HD 30 fps, satu mode doang. Tapi dia bisa rekam di ultra wide juga. Ultra wide Full HD 30 fps, panning, tilting. Iya, boleh. Mundur dulu biar ada awahan. Sambil jalan lagi. Lebih stabil yang ultra wide pasti ya. Kamera depan, oke, menyesuaikan metering, ada backlight. Wheel jalan, dipegang satu tangan. Si rada goyang kamera depan ya dibanding kamera belakang. Karena tadi kamera belakang saya pegang dengan dua tangan. Kelihatan ini lebih goyang ketika di panning sambil jalan. Tapi kalau panning doang, nggak sambil jalan, tilting lebih oke. Cuma memang kamera depannya bagus ke wajahnya ya. Kemarin foto-foto dalam ruangan juga hasilnya bagus. Sekarang silakan disimak audionya. Segini bagus nggak untuk sebuah smartphone yang harganya 4 jutaan tebel harga resminya ya. Oke, komen ya.